kembali ke Bang Osko, ketika intimidasi ini tidak hanya terjadi pada pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam pemilu, tapi juga kepada masyarakat. Apa masih pantas kita bilang ini baper? Jadi sebenarnya saya tidak mau mengarahkan kepada memang bapernya itu, karena kami juga merasakan juga hal yang sama. Oke. Seperti contohnya kita punya spanduk, baliho-baliho juga. Sampai ya alhamdulillah saya juga caleg, baliho saya juga diturunin gitu sama teman-teman yang saya juga nggak tahu. Nah siapa yang, karena terjadi ketika kita tidak melihat, artinya berarti kan pasti malam hari. Apalagi kita punya capres dan cawapres juga ikut diturunkan juga. Kebetulan saya juga di Jakarta. Dan kemudian kita juga merasakan juga hal yang sama seperti abang kita yang dari Perindo tadi sampaikan. Nah, namun kalau kita melihat bahwa sudah ada sekali perangkat-perangkat dalam penyelenggara pemilu, seperti yang saya sebutkan tadi, di situ ada Bawaslu. Nah, tinggal kumpulkan bukti-buktinya teman-teman. Kami juga sama, kami juga melaporkan juga. Nah, namun harus dibedakan kita melaporkannya di yang mana gitu. Karena ada masa-masa di mana kita tidak boleh menampilkan kita punya alat peraga, contohnya setelah DCT tersebut. Nah, itu merupakan sebuah ketentuan dan juga aturan yang sudah diatur oleh penyelenggara pemilu untuk tidak boleh memasang kita punya alat peraga. Nah, kalau seandainya kita memang ada alat peraga kita yang diturunkan, kami juga ikut merasakannya hal yang sama sekali sama teman-teman dengan tadi teman-teman dari Perindo. Dan kita juga melaporkan kepada Bawaslu. Kenapa? Jadi kita melaporkannya lebih karena kenapa kok kami dicopot? Mungkin kami salah atau mungkin juga kami benar tapi dicopot. Pencopotannya di mana? Ya, kalau misal seandainya kita juga mengalami hal yang sama, yaitu kita punya alat peraga juga dicopot. Nah, jika seandainya memang ada kita punya alat peraga yang dicopot, mungkin karena memang kita salah, karena waktu alat peraga tersebut memang tidak boleh ada di dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan tidak boleh dipasang, nah mungkin dicopot itu mungkin kesalahan kita. Nah, kita pentingnya ada Bawaslu. Bawaslu itu kita menjadi tempat di mana kita melaporkan, kita juga menanyakan. Jangan sampai kita berpikir kita benar, ternyata kita sendiri melanggar aturan. Nah, saya juga termasuk salah satunya yang dicopot. Jangankan capres, saya sendiri dicopot balihonya. Nah, itu salah satu yang tadi saya sampaikan. Kita jangan sampai kita berpikir selalu negatif. Kalau kita dicopot berarti kita doang sendirian. Coba lihat dong, yang lainnya dicopot juga apa enggak. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, di mana tadi kita juga ada tadi Mas yang dari universitas tadi. Itu juga saya sampaikan juga, tadi kan yang selalu dibawa adalah kesan-kesan membawa 98. Nggak perlulah kita membawa hal-hal yang ingin membuat sebuah paradigma masyarakat akan ketakutan dengan terjadi 98 Orde Baru. Kita lihat dari setiap orde itu mempunyai masa dan pemimpin yang kita harus saling sama-sama hormati. Orde lama mempunyai pemimpinnya, orde baru punya pemimpinnya. Tapi kita jangan terlalu lama kita lihat ke belakang sehingga kita jadi hanyut di belakang. Nah, boleh sejarah kita pakai menjadi dasar dan juga ingatan. Akan tetapi apa yang terjadi sekarang? Memang seandainya kalau misalnya adik-adik dari mahasiswa BEM merasa terintimidasi, laporkan. Ada propam, ada provos. Siapa yang mengintimidasi adik-adik, disampaikan. Nah, bahkan kalau bisa kalau minta bantuan kami kawal ya, kita kawal adik-adik kalau memang seandainya ingin melakukan sebuah mengumpulkan pendapatnya tapi dilarang atau diintimidasi oleh aparat-aparat. Kita support pokoknya. Demokrasi harus ditegakkan, demokrasi harus benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Oke.